Kita sering mendengar kata mafia, tapi tahukah Anda di jantung Sisilia ada sebuah organisasi yang jauh lebih tua, lebih sunyi, dan lebih mematikan, yang menyebut diri mereka Cosa Nostra. Kali ini kita akan membuka buku kode etik mereka yang berlumur darah. Mafia Sisilia atau yang dikenal dengan Cosa Nostra merupakan salah satu organisasi kejahatan terorganisir paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Berawal di Pulau Sisilia pada awal abad ke-19, organisasi ini berkembang dari kelompok lokal menjadi jaringan kriminal internasional yang beroperasi lintas benua. Istilah mafia sendiri dapat merujuk pada organisasi kriminal manapun. Namun bagi masyarakat Sisilia, sebutan Cosa Nostra berarti urusan kita. Secara khusus digunakan untuk menggambarkan kelompok mafia yang berasal dari pulau tersebut, baik yang beroperasi di Italia maupun di luar negeri seperti di Amerika Serikat. Pada awal abad ke-19, Cosa Nostra didirikan dengan cara yang sangat sederhana untuk merebut kekuasaan. Ini adalah masa kekuasaan para Gabellotto, pengusaha yang menyewa lahan pertanian dari para bangsawan pada masa itu. Mereka akan menyewa penjaga yang akan melindungi properti sekaligus mengendalikan para petani yang bekerja. Para bangsawan ini terus-menerus berhutang kepada Gabellotto untuk sewa dan pajak mereka. Gabellotto dan para pengawalnya akan mengambil bagian yang lebih besar dengan memberikan keamanan di wilayah-wilayah pulau yang tidak berada di bawah kendali negara. Tak lama kemudian, Gabellotto menguasai para tuan tanah dan petani secara setara. Inilah kehadiran mafia pertama yang tercatat di Sisilia. Keluarga Gabellotto ini menggunakan taktik menakut-nakuti dan kekerasan untuk mendapatkan uang perlindungan dari petani di properti yang mereka kelola untuk kaum bangsawan pada masa itu. Mereka dianggap sebagai bentuk mafia tertua di Sisilia. Negara Italia lah yang secara tidak sengaja memberikan pijakan bagi mafia di Sisilia. Selama krisis ekonomi kecil pada tahun 1861 di tengah penyatuan Italia, negara Italia berusaha menemukan cara untuk mengendalikan pemerintah di pulau yang sangat sedikit mereka ketahui. Mereka memutuskan untuk mengandalkan para mafiosi yang tahu betul bagaimana segala sesuatu berjalan di wilayah tersebut. Dengan pijakan di Sisilia, mafia di sini akan naik ke tampuk kekuasaan. Mereka akan memulai praktik tukar-menukar bantuan dengan suara. Politik dan mafia menjadi sekutu. Sebagian besar keuntungan mereka saat itu berasal dari pizzo atau uang perlindungan, atau kalau istilah kita sekarang seperti uang keamanan yang mereka desak dari para pengusaha dan pedagang untuk membayar mereka. Terobosan besar mereka terjadi pada abad ke-20 ketika banyak orang Italia mencari kehidupan baru di Amerika Serikat. Selama periode fasisme, seorang prefek
atau pemimpin suatu wilayah administrasi, atau kalau sekarang setara dengan gubernur, ditugaskan oleh diktator Italia Mussolini. Jadi kala itu Italia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Mussolini. Mussolini sendiri merupakan pemimpin partai fasis nasional. Mussolini mengutus Cesare Mori yang dikenal sebagai prefek besi atau pemimpin wilayah yang keras. Dia ditugaskan khusus untuk menyingkirkan mafia dengan segala cara yang diperlukan. Tak lama kemudian ratusan anggota mafia ditangkap dan dihukum. Mungkin salah satu yang terkenal adalah peristiwa pengepungan Ganggi pada tahun 1926. Desa pegunungan kecil ini merupakan benteng mafia yang terkenal. Vito Casciovero akan ditangkap di akhir pengepungan ini, dicurigai mendalangi pembunuhan seorang detektif di kota New York, yaitu Joe Petrosino di Palermo, Central Piazza Marina. Setelah beberapa bos mafia dipenjara, dan hampir semua bos mafia yang tersisa mencari perlindungan di Amerika Serikat dan berkomitmen untuk memperkuat organisasi mereka di sana. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak imigrasi dari Italia ke Amerika Serikat yang dilakukan oleh para mafia-mafia tersebut. Ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, intelijen Amerika Serikat, kantor layanan strategis pada saat itu mencari bos mafia Sisilia yang dipenjara di Amerika Serikat. Beberapa yang terkenal adalah Lucky Luciano dan Vito Genovese. Atas bantuan mereka dalam membantu Angkatan Darat Amerika Serikat membebaskan Italia, dimulai dengan pendaratan mereka di pantai Sisilia. Mereka akhirnya mendapatkan kebebasan. Setelah Italia bebas dari kendali Nazi, para bos ini akan tetap memegang kendali politik di pulau itu. Namun bukan hanya bos Amerika yang dihubungi untuk meminta bantuan. Orang-orang Sisilia seperti Calogero Vizzini, Giuseppe Genzo Russo, dan Vincenzo Di Carlo juga diminta, dan orang-orang ini akan berperan penting dalam mengubah sejarah Italia. Kini pulau itu kembali berada di bawah kendali Italia. Mafia mengejar waktu yang hilang mengambil alih semua yang mereka bisa secepat mungkin. Cosa Nostra menjadi kekuatan di Palermo, kembali ke jalur lama untuk mendapatkan serta usaha baru. Dengan bantuan mereka kepada para politisi yang mencalonkan diri, mafia berhasil mendapatkan uang dengan membangun pemukiman dan gedung-gedung di kota-kota besar di Italia. Cosa Nostra sangat berpengaruh yang kemudian memberikan ribuan suara kepada rekan-rekan politisi mereka. Setelah mafia berkembang di Italia dan Amerika Serikat, kedua faksi tersebut memulai serangkaian pertemuan pada tahun 1957 untuk membahas detail perdagangan narkoba yang besar-besaran. Pertemuan ini akan menguntungkan kedua belah pihak secara finansial. Di antara para bos Amerika yang hadir adalah Lucky Luciano, Joseph Bonanno, Carmine Galante, John Bonventre, dan Santo Sorge. Para bos dari Sisilia yang hadir adalah Tommaso Buscetta, Cesare Manzella, Giuseppe Genzo Russo, Salvatore Greco, Gaetano Badalamenti, dan Angelo La Barbera. Tapi gejolak hadir pada tahun 1970-an. Keluarga Corleonesi dipimpin oleh bos Toto Riina berambisi mencapai puncak Cosa Nostra. Dengan meningkatnya pengaruh mereka, dua faksi pun terbentuk.
Salah satunya adalah keluarga Corleonesi dengan Michael Greco yang dianggap sebagai bos dari para bos di pihak mereka. Di pihak lain terdiri dari Don Tano Badalamenti dengan bos Tommaso Buscetta, bos pertama mafia yang menjadi informan di pihak mereka. Keluarga-keluarga Catania dan pemimpin mereka bernama Pippo Calderón. Pertumpahan darah pun terjadi, dimulai dengan Rina yang memerintahkan pembunuhan Calderón. Rina kemudian membentuk aliansi dengan Benedetto Santapaula yang akan menggantikan Calderón. Corleonesi kemudian membunuh Badalamenti, menempatkan Totorina di puncak Cosa Nostra di Italia. Praktik utama untuk beberapa waktu setelah ini adalah pertumpahan darah dan kekerasan, karena Corleonesi berusaha menyingkirkan setiap rintangan antara Cosa Nostra dan upaya mereka untuk meraih kekuasaan. Mereka membunuh politisi, hakim, dan polisi. Bahkan pahlawan anti-mafia seperti Piersanti Mattarella, presiden pemerintah daerah Sisilia, Pio La Torre, pemimpin Partai Komunis Italia, dan Jenderal Carlo Alberto Dalla Casa pun menemui ajalnya karena menantang keluarga Corleonesi. Dua hakim yang dibunuh pada tahun 1992, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino, menjadi titik balik dalam perang tanpa akhir melawan mafia ini. Kedua hakim ini berperan penting dalam mendakwa lebih dari 450 mafiosi, termasuk Godfather Totorina, atas sejumlah besar kejahatan dalam Maxi Francesco atau pengadilan Maxi. Hal ini melumpuhkan organisasi tersebut. Kedua hakim ini dianugerahi sebuah medali emas untuk keberanian sipil dan dianggap sebagai pahlawan dalam 60 tahun terakhir. Medaglia al Valore Civil, nama medali emasnya. Karena Totorina dipenjara, Bernardo Provenzano akan mengambil alih kepemimpinan Cosa Nostra. Ia akan secara radikal mengubah praktik operasional mafia Sisilia dengan menerapkan kebijakan di mana distrik-distrik terkaya akan membagi dan mendukung distrik-distrik yang kurang beruntung. Pada 11 April 2006, Provenzano akhirnya ditangkap setelah menghabiskan 43 tahun yang mengesankan dalam pelarian dari penegak hukum. Ia ditemukan di sebuah pondok kecil di Montagna dei Cavalli, sekitar 2 km dari Caerleon. Kemudian pada tahun 2007, Salvatore La Piccolo yang diduga penerus Provenzano ditemukan di sebuah rumah di Giardinello, desa kecil di luar Palermo. Ia menghabiskan 25 tahun terakhir dalam pelarian dari penangkapan. Cosa Nostra sendiri memiliki struktur yang hierarkis berbasis keluarga atau kostra yang masing-masing menguasai wilayah atau distrik tertentu. Setiap koska dipimpin oleh seorang bos atau padrino, dibantu wakil sottocapo, penasehatnya konseler, dan kepala unit kecil namanya capodecina. Anggota diwajibkan mematuhi omerta atau sebuah kode diam yang artinya kewajiban tutup mulut dan menuntut sebuah kesetiaan penuh. Jika berkhianat, maka berisiko untuk disiksa dan dibunuh atau dijatuhkannya hukuman terhadap keluarga mereka. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar dulu, Cosa Nostra masih aktif di Sisilia dan Amerika Serikat, terutama dalam pencucian uang dan perdagangan narkotika. Upaya pemberantasan terus dilakukan termasuk gerakan masyarakat seperti Adio Pizzo yang menolak praktik pemerasan.
Sisilia kini dikenal sebagai salah satu wilayah teraman di Italia, dan wisatawan tidak perlu khawatir akan berhadapan langsung dengan anggota mafia. Namun, kisah dan jejak sejarah panjang mafia tetap menjadi bagian penting dari identitas sosial dan politik di pulau tersebut. Itulah kita bahas tadi tentang bagaimana awal dari terbentuknya Cosa Nostra, berawal dari mafia kecil hingga menjadi pengaruh antar benua, dan bagaimana kisah jatuhnya hingga yang godfather mafia yang disebut Totorina akhirnya tertangkap dan meninggal di penjara pada tahun 2017. Sekian video kita kali ini. Kalau ada kurang dan salahnya silahkan tulis di kolom komentar.